Malam harinya, Amunhotep kembali bermimpi aneh. Mimpi kali ini adalah 7 tangkai gandum yang berisi tiba-tiba menjadi layu karena diselimuti oleh 7 tangkai gandum yang sudah layu. Mimpi tadi itu jelas sekali mirip dengan mimpi tentang sapi-sapi sebelumnya. Amunhotep kembali mengundang para pendeta ke istana untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Dan kali ini Amunhotep tidak akan percaya bahwa mimpinya itu rancu, karena kedua mimpinya itu pasti akan saling berhubungan dan mempunyai arti. Dan jika para penakwil itu tidak bisa menakwilkan mimpinya, maka mereka akan segera dipenjara oleh Amunhotep. Para penakwil itu lalu melakukan ritual di depan Amunhotep. Sementara itu, Potifar yakin bahwa mimpi Amunhotep pasti memiliki arti dan mereka semua tidak bisa menakwilkannya. Jika memang mereka tidak bisa menakwilkan mimpi Amunhotep, maka ini adalah kesempatan bagi Amunhotep untuk meruntuhkan arogansi para pendeta kuil Amun yang sedari dulu selalu berbuat semena-mena. Binarus kembali mendekati sang ratu agar dia beri kesempatan untuk berbicara kepada Amunhotep bahwa ada seorang penafsir mimpi hebat yang ia kenal. Akan tetapi, sang ratu memperingatkan Binarus agar tidak ikut campur masalah ini, karena akan membuat Amunhotep bertambah murka. Ternyata memang benar, para penafsir mimpi itu tidak bisa menakwilkan mimpi Amunhotep sama sekali, dan meminta waktu semalam untuk bisa mengartikan mimpi itu. Amunhotep langsung memarahi mereka dan mengatakan jika bertahun-tahun mereka hanya makan dan tidur, tapi saat dibutuhkan, malah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka semua akan segera dipenjarakan oleh Amunhotep yang sudah muak dengan para pendeta. نتهم ناطقة بالجواب وإلا سأعمد إلى إرغامهم على النباح ضربا وجلدا بالسياط. خذوا هؤلاء جميعا إلى السجن. هيا خذوهم. Tapi sebelum mereka dibawa oleh para penjaga, akhirnya sang ratu mengizinkan Binarus untuk berbicara kepada Amunhotep. Binarus mengatakan bahwa dia memiliki jalan keluar untuk takwil mimpi Amunhotep. Amunhotep langsung mempermalukan para pendeta agar mereka semua menenggelamkan diri ke sungai Nil, karena pelayannya saja bisa membantunya, sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. أنت تعرف من يتمكن من تفسير رؤيانا؟ نعم علي المقام. اذهبوا وطموا أنفسكم في النيل. سحرة معبد آمون وأعظم المعبرين كمت أفواههم في حلها. Binarus menceritakan bahwa ada budak Ibrani yang sekarang berada di penjara pasti bisa menakwilkan mimpi itu, karena sebelumnya Binarus sudah membuktikan kehebatannya menakwilkan mimpinya dan mimpi Apophis yang langsung terbukti 3 hari kemudian. Hal itu langsung membuat Amunhotep terkejut dan segera mengusir para pendeta, lalu memberikan waktu 1 malam lagi untuk mereka agar menakwilkan mimpinya. بما تخلفه الأبقار من القذارة في محيط النيل. اذهبوا لتأتوني بالجواب. أتسمعون؟ Potifar mengatakan kepada Amunhotep bahwa dia juga mengenal pemuda itu yang pasti dia bisa menakwilkan mimpi Amun. Setelah Binarus mengatakan bahwa dia memiliki solusi untuk mimpi Amunhotep, Binarus langsung disuruh pergi untuk ke penjara Jawira menanyakan takwil mimpi itu. Sampainya di sana, Binarus langsung meminta maaf pada Yusuf karena dia melupakannya selama 7 tahun ini dan merasa malu jika bertemu dengan Yusuf. Namun Yusuf mengatakan bahwa Binarus memang harus melupakan permintaannya itu. Setelah itu Binarus menyampaikan maksudnya mendatangi Yusuf adalah untuk menanyakan arti mimpi dari Amunhotep yang tidak bisa ditakwilkan oleh para pendeta kuil di seluruh Mesir. Setelah itu Binarus menceritakan mimpi dari Amunhotep. Yusuf mengatakan bahwa dengan izin Allah yang Maha Esa, dia tahu takwil mimpinya. Salah satu tahanan mengatakan kepada Yusuf agar jangan menakwilkan mimpinya sebelum Amunhotep mau membebaskan dirinya. Namun Yusuf menolaknya karena Allah mengajarkan takwil mimpi bukan untuk meminta imbalan sama sekali. Yusuf langsung menceritakan arti mimpi Amunhotep itu bahwa Mesir akan ada 7 tahun masa subur, dan dalam waktu subur itu mereka harus bercocok tanam dan memanennya. Gunakan seperlunya dan simpan sisanya, karena setelah itu Mesir akan dilanda 7 tahun masa paceklik.
Maka gunakan gandum yang disimpan di masa subur untuk rakyat Mesir agar tidak tertimpa kesulitan pangan. Binarus sangat senang karena Yusuf ternyata memang benar bisa menaklukkan mimpi Amunhotep dengan benar dan jelas. Setelah itu dia kembali ke istana untuk mengatakan semua takwil mimpi Yusuf kepada Amunhotep. Semua yang ada di istana langsung terkejut bahwa mimpi yang ditakwilkan Yusuf itu memang benar dan Putifar juga sangat mempercayai perkataan ini. Bukan hanya itu, Yusuf juga sampai mengatakan solusi saat menghadapi masa paceklik nanti. Akan tetapi Amunhotep mempertanyakan bagaimana gandum bisa bertahan selama 7 tahun tanpa membusuk. Sang ratu mengatakan bahwa mungkin Yusuf mempunyai caranya dan akhirnya Amunhotep menyuruh Yusuf untuk datang menemuinya di istana. Putifar juga mengatakan agar merahasiakan takwil mimpi ini kepada para pendeta yang pastinya tidak bisa menakwilkan mimpinya sampai sekarang. Amunhotep pun sangat tidak sabar melihat kekalahan di wajah Anikmaho nanti. Sementara itu para penakwil mimpi kuil Amunhotep tetap tidak bisa mengartikan mimpi Amunhotep dan hanya mengatakan bahwa menurut tradisi Mesir kuno, sapi diartikan dengan tahun. Anikmaho lalu memarahi mereka semua dan takut jika Yusuf bisa menaklukkan mimpi Amunhotep karena dia adalah penyembah Tuhan yang esa. Dan jika mereka kalah di hadapan seorang budak Ibrani itu, maka keimanan para penduduk Mesir kepada Amun akan perlahan runtuh. Ketika Guramuf dan Binarus kembali ke penjara untuk menjemput Yusuf, para penjaga langsung khawatir karena mereka akan segera berpisah dengan Yusuf yang sudah membuat penjara Zawira terasa nyaman. Akan tetapi saat Yusuf akan dibebaskan oleh Kidamen, dia menolaknya. Karena sebelum namanya bersih dari segala fitnah Mesir, maka dia tidak mau untuk bebas. Yusuf menyuruh agar Amunhotep menyelidiki kejadian terlukanya tangan para wanita bangsawan Mesir saat itu. Para tahanan juga menyuruh agar Yusuf melaporkan Zulaiha dan Putifar karena telah memenjarakannya begitu lama. Akan tetapi Yusuf menolaknya karena mereka berdua sudah mengasuhnya sejak kecil dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Pada akhirnya Binarus dan Guramuf kembali ke istana dan mengatakan syarat yang diminta oleh Yusuf itu. Amunhotep merasa heran kenapa ada orang yang akan dibebaskan malah meminta sebuah syarat. Dan ketika Binarus menjelaskan syaratnya itu, Putifar langsung mengatakan bahwa ia mengetahui semua kejadian itu dan akan mengundang para wanita bangsawan ke istana untuk segera diadili. Putifar langsung memerintahkan Zulaiha untuk mengumpulkan semua wanita saat kejadian di mana para tangan wanita bangsawan Mesir terluka untuk menuju istana menemui Amunhotep. Putifar menjelaskan kepada Zulaiha Yusuf tidak mau dibebaskan sebelum nama baiknya dipulihkan. Dia juga memaki Zulaiha karena pasti masalah tentang Yusuf akan dibahas dan mereka akan segera terkena hukuman. Akibat ulah dari Zulaiha sendiri, Zulaiha pun merasa bahwa dirinya kini siap untuk dipermalukan karena telah memenjarakan dan memfitnah orang yang tak bersalah. Sementara itu Pak Diamon mulai panik karena istrinya juga ikut dibawa oleh Putifar menuju istana dan mengadukannya kepada Anikmaho. Akan tetapi Anikmaho mengatakan bahwa istrinya akan segera bebas dan tidak terkena hukuman sama sekali. Padahal Anikmaho lebih mengkhawatirkan bila Yusuf bisa menakwilkan mimpi Amunhotep daripada masalah dipenjarakannya para wanita bangsawan itu. Setelah itu para wanita bangsawan diarak bersama-sama menuju istana tanpa menggunakan tandus sama sekali. Hal itu sontak membuat semua warga Mesir bertanya-tanya karena biasanya mereka pergi menaiki tandu, tapi kali ini mereka harus turun ke bumi dan didampingi para tentara istana Mesir. Sementara itu Anikmaho kembali memarahi para penakwil mimpinya karena masih belum bisa mengartikan mimpi dari Amunhotep. Dia sangat khawatir jika nanti ditanya oleh Amunhotep dia tidak bisa membuktikan bahwa para penakwil mimpinya hebat dan berpengalaman. Anikmaho juga sangat khawatir jika Yusuf sudah tahu arti mimpi dari Amunhotep dan akan mempermalukan para pendeta di hadapan para pembesar Mesir nanti. Kembali ke istana, para wanita mulai diadili oleh Amunhotep yang menanyai kejadian apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan Yusuf beberapa tahun yang lalu. Para wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat aib pada diri Yusuf sama sekali dan mereka menganggap Yusuf sebagai kesucian yang tak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya Zulaiha mengakui bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah karena sudah terpikat dengan Yusuf bertahun-tahun untuk memilikinya. Namun Yusuf tetap menjaga kehormatannya dan menolak keinginannya. Para wanita bangsawan Mesir pun mengakui bahwa ketampanan Yusuf begitu memikat hingga membuat kesadaran mereka hilang saat mengupas sebuah jeruk.
Zulaiha lalu meminta maaf atas kejadian itu kepada Amunhotep. Amunhotep menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Yusuf karena mereka sudah menyia-nyiakan hidup seorang pemuda suci, terlebih lagi kepada Potifar dan Zulaiha yang memenjarakannya selama ini. Potifar pun mengungkapkan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena menurutnya penjara adalah cara untuk membungkam mulut-mulut kotor yang ada di Mesir. Di tengah pengadilan itu, Potifar meminta izin untuk pulang karena sedang merasa tidak sehat. Setelah semua kejadian sudah terungkap, Amunhotep menyuruh agar para wanita itu dipenjarakan sementara sampai ada keputusan untuk mereka semua. Dan pada akhirnya, Amunhotep menyuruh agar Guramuf dan Binarus segera menjemput Yusuf di penjara untuk segera membebaskannya dari sana. Yusuf meninggalkan penjara dan berpisah dengan para tahanan lain yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Para tahanan tidak kuat untuk berpisah dengan Yusuf, karena jika penjara tanpa Yusuf bagaikan kuburan bagi mereka. Tapi Yusuf menjelaskan bahwa Allah selalu berada di antara mereka. Dia juga berjanji akan selalu mengunjungi penjara untuk bertemu mereka semua. Ketika Yusuf akan menuju ke istana, dia menolak untuk menaiki tandu, karena dia tidak ingin membebani pundak orang lain. Malah justru dia ingin mengambil beban dari pundak mereka. Guramuf mengatakan jika tandu ini sangat aman dan tidak akan mudah terjatuh. Yusuf langsung mengatakan bahwa siapapun yang menaiki pundak orang lain pasti akan jatuh suatu saat nanti. Pada akhirnya Yusuf menaiki kereta kuda menuju istana Amunhotep. ممنون. في أمان الله في حفظ وداعا الله. في حفظ الله. Ketika sudah sampai, Guramuf menyuruh agar Yusuf mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu agar terlihat sopan di hadapan Amunhotep. Dan tak disangka, di depan istana itu juga ada Malik yang sudah menunggu Yusuf bertahun-tahun di Mesir. Dia menanyakan kepada Mimi Sapu siapakah pria itu. Dan ketika Mimi Sapu menjawab bahwa dia adalah Yusuf, Malik menyadari bahwa itu adalah Yusuf saudaranya yang sudah ia jual di pasar budak puluhan tahun yang lalu. Dia sangat senang akhirnya penantian selama ini terbayarkan. يوسف لقد وجدته الآن. ما هذا العمل الذي ارتكبته؟ الويل لي، فقد قمت ببيع نبي عبدا. لقد وجدت يوسف.